Beberapa saat kemudian, Tianlin mengirimkan pesan di grup bahwa Dr. You sedang mengobati cucunya, dan dia membutuhkan obat-obatan. Membaca pesan itu, Zhang Yi teringat sosok Dr. You, seorang dokter baik hati yang ia kenal dalam kehidupan sebelumnya dan telah menyelamatkan banyak orang. Tianlin terus meminta bantuan obat-obatan di grup chat penghuni gedung. Permintaannya hanya mendapat sindiran dari penghuni lain, yang tidak mempercayai atau memberikan bantuan. Zhang Yi yang menyaksikan kejadian ini hanya berpikir bahwa ini adalah karma. Badai salju telah berlangsung lebih dari seminggu, mengganggu hampir semua aktivitas dan menutup lantai bawah dengan salju tebal. Meskipun cucu Tianlin berhasil diselamatkan, ia tidak akan bertahan lama dengan kondisi ini. Berita tentang badai salju global yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun telah tersebar ke seluruh dunia, dengan suhu di beberapa kota utara turun, hingga lebih dari 100 derajat di bawah nol. Banyak orang yang berusaha mengungsi ke selatan, namun banyak pula yang mati beku dalam perjalanan. Tianlin kembali meminta bantuan di grup penghuni, mengungkapkan bahwa cucunya sudah 2 hari kelaparan dan menawarkan harga tinggi untuk membeli makanan. Beberapa penghuni mulai menjual mie instan dengan harga tinggi, serta makanan lainnya dengan harga yang tak wajar. Zhang Yi yang mengamati situasi itu merasa geli, melihat mereka tidak menyadari ancaman bencana yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Sun Hao, seorang pria kaya, mulai memborong makanan dengan harga tinggi karena menyadari bahwa uang sudah tidak berarti lagi dalam kondisi seperti ini. Seorang ibu tunggal juga meminta bantuan, mengungkapkan bahwa putrinya hampir mati kelaparan. Zhang Yi mengenali wanita ini dari kehidupan sebelumnya, di mana ia dan putrinya bertahan hidup cukup lama. 10 hari setelah suhu beku melanda, Zhang Yi tetap nyaman di rumah. Saat sedang bersantai, teleponnya berdering. Begitu melihat siapa yang menghubunginya, Zhang Yi tersenyum dan membuka video call. Zhang Yi bercanda tentang mereka yang terlihat lebih kurus, sedangkan kedua wanita itu tergiur melihat banyaknya makanan yang Zhang Yi miliki. Mereka bertanya bagaimana Zhang Yi masih memiliki banyak makanan dan mengapa di apartemennya terlihat hangat. Zhang Yi menjelaskan dengan santai bahwa rumahnya sangat hangat bahkan memiliki perapian. Yu Qing yang terpesona, berharap Zhang Yi segera mengundangnya ke apartemennya. Zhang Yi dengan tegas menolak permintaan Yu Qing dan melontarkan sindiran. Yu Qing marah, merasa terhina. Zhang Yi berkata jika Yu Qing butuh makanan, dia bisa memintanya dari para pria kaya yang biasa dia manfaatkan. Dengan dingin, Zhang Yi menutup telepon. Yu Qing, yang merasa terhina, melemparkan ponselnya ke lantai. Dia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap bodoh kini jauh lebih pintar dari yang ia kira. Teman Yu Qing memuji Zhang Yi. Ia menganggap kini Zhang Yi lebih baik daripada pria kaya yang biasanya mereka temui. Yu Qing dan temannya akhirnya terlibat pertengkaran fisik, namun meskipun bertengkar, mereka tetap mempertahankan persahabatan. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan melalui televisi bahwa bencana salju semakin memburuk, dan pasokan listrik hanya akan tersedia pada malam hari dengan tegangan rendah. Pembangkit listrik utama sudah tak dapat berfungsi, dan semua orang diminta untuk menghemat energi. Kini, semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Masih merasa kesal dengan Zhang Yi, Yu Qing mengambil ponselnya dan menelepon Chou Peng, menceritakan bagaimana Zhang Yi mencoba merusak harga dirinya hanya karena Zhang Yi memiliki makanan. Mendengar cerita itu, Chou Peng, yang sudah terbakar amarahnya, menyebut Zhang Yi sebagai sampah masyarakat. Menurutnya, Zhang Yi harus dihukum dan dihadapi. Melihat kemarahan Chou Peng, Yu Qing semakin memperburuk keadaan dengan menyesatkan Chou Peng untuk pergi merampok rumah Zhang Yi. Tak lama kemudian, ketiganya berdiri di depan pintu rumah Zhang Yi, masing-masing menyembunyikan pisau dapur di tangan mereka dan mulai mengetuk pintu. Zhang Yi, yang memantau semua itu melalui kamera pengawas, mengetahui ketiganya membawa senjata dan berniat menyakitinya. Mereka mengetuk pintu dan meminta untuk menukar obat-obatan yang mereka bawa dengan makanan. Zhang Yi yang sudah kesal dengan upaya penipuan itu memutuskan untuk bertindak agresif. Ia memegang selang air dengan niat untuk menyiram mereka dan mengakhiri masalah tersebut. Namun, ketika Zhang Yi melihat tong sampah yang menumpuk, ide baru muncul di benaknya. Ia mengubah rencananya dengan cara yang tak terduga. Dengan keterampilan yang entah bagaimana ia miliki, Zhang Yi mulai menyemprotkan air kotor dari selang tersebut ke arah ketiga orang itu. Hasilnya, mereka dan sekitar mereka penuh dengan sampah. Zhang Yi pun berkata bahwa itulah makanan yang pantas mereka terima dan bisa mereka makan. Setelah itu, Zhang Yi meninggalkan mereka di depan pintu dan pergi tidur, tanpa merasa sedikit pun terpengaruh dengan jeritan mereka. Malam itu, Zhang Yi terbangun mendengar suara tembakan yang keras. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa pada akhirnya hukum rimba akan berlaku, suara tembakan yang tiba-tiba tetap membuatnya terkejut. Dengan cepat, Zhang Yi memeriksa gambar dari kamera pengawas di tablet. Dia melihat Chen Zheng bersama anak buahnya yang sedang bergerak dari rumah ke rumah, mencuri persediaan dari para penghuni. Mereka yang menjadi sasaran pencurian tersebut, seolah mengulang nasib buruk Zhang Yi di kehidupan sebelumnya.
Chen Zheng memutuskan untuk mengirimkan foto-foto aktivitasnya ke grup obrolan penghuni bangunan, sambil mendeklarasikan bahwa kini dia mengendalikan seluruh bangunan. Zhang Yi memperhatikan situasi berkembang, kemudian sebuah kelompok chat baru dibentuk. Beberapa penghuni mulai mendiskusikan tindakan Chen Zheng dalam grup chat tersebut, dan mereka sepakat bahwa tindakan balasan terhadap Chen Zheng harus segera dilakukan. Salah satu pesan menarik perhatian Zhang Yi. Pesan itu berasal dari Paman Yu, yang juga seorang veteran militer. Dia mengusulkan untuk memimpin serangan terhadap Chen Zheng. Usul tersebut mendapat dukungan dari beberapa penghuni. Paman Yu menyarankan agar mereka merekrut sukarelawan muda untuk menjaga keamanan dan menyiapkan senjata. Namun, seorang wanita di grup mengirimkan pesan suara. Ia mengingatkan bahwa Tianlin pernah mencuri dari mereka beberapa waktu lalu, dan bertanya apakah mereka bisa percaya kepada Paman Yu. Zhang Yi, yang duduk santai sambil sesekali menyantap makanan, menyaksikan bagaimana Chen Zheng terus bergerak dari rumah ke rumah, merampas lebih banyak persediaan.